Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Bilik Informasi. Sejauh ini, ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar di tengah masyarakat. Sebagian meyakini teori konspirasi tersebut dan bagian lainnya hanya sekedar tahu dan tidak memikirkan lebih jauh lagi. Teori konspirasi adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial atau sejarah, adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya direncanakan diam-diam oleh kelompok rahasia orang-orang yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah telah didominasi oleh para konspirator belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapai tujuan yang dirancang. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silakan langsung saja subscribe, like, dan share video ini. Di antara banyaknya teori konspirasi yang cukup menakutkan, ternyata ada beberapa teori konspirasi yang secara mengejutkan terbukti kebenarannya. Salah satu yang akan saya bahas di sini adalah tentang mafia. Saat ini, bisa dipastikan hampir semua orang tahu mengenai mafia, sebuah organisasi terselubung yang tiap anggotanya sama-sama melakukan sesuatu tindak kriminal. Akan tetapi, jauh sebelum mafia dikenal luas seperti saat ini, ada masa di mana keberadaan mafia hanya dianggap sebagai teori yang kurang bisa diterima. Akan tetapi pada tahun 1960-an, teori konspirasi mengenai mafia ini mulai terkuak dan terbukti. Saat mendengar kata mafia, kita mungkin teringat dengan film The Godfather. Sulit dipercaya. Keberadaan mafia ternyata dulunya adalah sekedar teori konspirasi yang bertahan selama hampir satu abad. Memang konsep komplotan mafia yang terstruktur dan menguasai kejahatan di wilayah tertentu terdengar seperti isapan jempol belaka. Teori konspirasi tentang mafia mulai naik daun sejak abad ke-19 dan menyeruak lagi pada tahun 1946. Namun keberadaan mafia tak terungkap hingga 1962 saat Joseph Joe Fallacy membocorkan rahasia mafia Italia Amerika pada Senat Amerika Serikat. Mungkin inilah yang mengilhami Mario Puzo, penulis The Godfather pada tahun 1969. Tetapi ingat istilah snitch get stitch. Secara mengejutkan, Joe Fallacy wafat di penjara Texas pada April 1971. Konon, Fallacy telah melanggar kode omerta atau asas kerahasiaan dalam hierarki mafia. Sejarah awal lahirnya mafia ini adalah mafia merupakan singkatan dari Morte alla Francia Italia Anela, yang berarti kematian bagi Prancis adalah Italia. Ada dua versi tentang kapan lahirnya mafia, yaitu yang pertama tahun 1812 dan lainnya mengatakan pada tahun 1860. Tetapi beberapa ahli sejarah bahwa gerakan dan istilah mafia sudah ada sejak abad ke-13, di mana saat itu di Italia ada sebuah kelompok perlawanan atau agresi Prancis yang berjuang dengan semboyan Morte alla Francia Italia Anela. Arti-artiannya yaitu kematian bagi Prancis adalah Italia. Dari slogan ini, kata mafia terbentuk yaitu dari huruf pertama kata-kata dari slogan tersebut. Pada abad ke-19, mafia dianggap sebagai kelompok kriminal yang biasa memeras para tuan tanah, ataupun sebaliknya. Mafia adalah kaki tangan tuan tanah kaya untuk memeras petani miskin. Pendapat miring tentang mafia yang adalah kelompok kriminal ditentang oleh kelompok mafia modern, terutama mafia di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa
Mafia adalah gerakan perlawanan rakyat Sisilia atas agresi tentara Prancis pada tahun 1982. Kekuatan mafia mencapai puncaknya di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Rentetan penyelidikan FBI pada tahun 1970-an dan 1980-an agak mengurangi pengaruh mereka, sedikit mengurangi pengaruh mereka. Meski kejatuhannya tersebut, mafia dan reputasinya telah tertanam di budaya populer Amerika, difilmkan di televisi dan bahkan dalam iklan-iklan pun mafia ada. Menurut seorang pimpinan mafia di Amerika bernama Joe Bonanno, dalam autobiografinya Man of Honor, mengatakan bahwa kata mafia berasal dari jeritan seorang ibu yang hanya gadisnya diperkosa oleh tentara Prancis. Mafia atau artinya putriku, panggilan ibu itu terhadap anaknya. Istilah mafia kini telah melebar hingga merujuk kepada kelompok besar apapun yang melakukan kejahatan terorganisir. Untuk menjadi anggota mafia secara turun-temurun dibutuhkan seorang yang memang berdarah Sisilia. Bila syarat ini dipenuhi, maka ujian lainnya adalah apakah masih merupakan pimpinan kelompok yang tangguh di wilayah orang tersebut. Proses selanjutnya adalah melampirkan daftar referensi dari gembong mafia yang menyatakan mereka mengenal calon anggota tersebut dan lampu hijau baginya untuk diterima. Bila seseorang telah resmi diterima, maka para pelongko ini akan berada di bawah pengawasan seorang mentor yang mereka sebut dengan kapo. Pelajaran pertama tentunya selain taat pada perintah sang kapo, para pelongko harus menjaga mulut rapat-rapat namun membuka mata dan otak lebar-lebar. Kalau para kapo tertawa, maka anak didikannya harus tertawa juga. Kalau kapo membentak, maka diwajibkan bagi anak didiknya untuk terbungkuk-bungkuk. Tidak ada perintah yang bersifat lewat bengis atau tidak manusiawi. Semua harus diterima sebagai perintah yang masuk akal. Perintah kapo adalah perintah dewa, dalam arti tidak boleh ditolak dan harus dikerjakan serta diselesaikan dengan sempurna, rapi, dan jangan meninggalkan jejak. Namun, jangan coba menjilat mentor ini secara berlebihan, sebab bukan tidak mungkin para penjilat ini diberi ciuman kematian oleh sang kapo. Bila mana kapo memberi tugas, maka anggota wajib melakukan dengan benar, sehingga diperlukan seni bertanya kepada para kapo yang tentunya tidak mudah. Beberapa anggota baru sering mengalami kesulitan akan seni bertanya kepada mentor mereka. Namun hal ini sangat penting dilakukan, sebab apa jadinya jika tidak paham perintah? Seorang bisa saja menyikat anggota mafia lain yang memang ditanam dalam organisasi lain, atau bisa jadi menaruh bom di tempat yang salah. Step lain, jangan pernah bermain cinta dengan kenalannya atau orang-orang yang berada di bawah perlindungan sang kapo. Jangan cepat tergoda jika gundik-gundiknya, sekretarisnya, istrinya, keponakannya, anaknya, bahkan pembantunya sekalipun menggoda dengan didikannya, pendeknya, apapun miliknya, jangan sekali-sekali disentuh. Kalau kelak ada yang dijadikan menantu oleh sang kapo, tentu saja atas izinnya, maka sebutlah ini sebagai karunia Tuhan atas manusia pilihan. Mereka menyebut larangan ini dengan jangan ambil daging di tempat kapo mengambil roti. Hukuman bagi pelanggar komitmen hanyalah satu, yaitu mati. Kalau ada yang memiliki bakat wartawan, para kapo akan tidak mengendurkan pengawasan terhadap makhluk aneh satu ini. Pasalnya mereka tidak suka pada kegiatan menulis, termasuk menulis nama, pelanggan, alamat-alamat, timbal hutang, persetujuan rahasia, dan lain-lainnya. Dokumen ini nantinya akan menjadi kendaraan yang cepat menjebloskan penulisnya ke dalam penjara. Itulah informasi seputar dengan sejarah singkat tentang mafia. Semoga bisa menambah sedikitnya pengetahuan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah dalam penyampaian. Tunggu video selanjutnya tentang konspirasi yang terbukti benar adanya dan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.